Perkenalkan, nama saya Dimas Edwin Prasetya Wantama dari kelas 9B absen 6. Pada hari ini saya akan membacakan yaitu buku paket dengan judul Mari Berolahraga. Pada hari ini saya akan membacakan isi buku paket tersebut, yaitu pengembangan budaya hidup sehat. Contoh pengembangan budaya hidup sehat itu seperti bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu latihan fisik yang sederhana dan baik untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Namun olahraga sederhana itu juga rentan mengakibatkan cedera. Sebenarnya semua bentuk aktivitas fisik memiliki kemungkinan menyebabkan cedera. Seseorang yang sering melakukan aktivitas fisik harus memahami pentingnya P3K agar dapat dengan cepat menangani cedera apabila terjadi. Pengertian P3K. Manusia sebagai makhluk hidup selalu bergerak setiap hari. Gerakan atau kegiatan dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Setiap kegiatan atau gerakan aktivitas olahraga perlu dilakukan secara cermat karena beresiko mengalami kecelakaan. Meskipun bukan hal yang diharapkan, kecelakaan memerlukan langkah antisipasif dengan mendiagnosis penyakit maupun akibat kecelakaan, penanganan terhadap korban, dan evakuasi korban. Memerlukan pengetahuan P3K agar korban tidak mengalami risiko cedera yang lebih besar. Orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Berikut prinsip-prinsip atau sikap yang harus dilakukan dalam usaha pertolongan pertama pada kecelakaan. 1. Bersikap tenang dan tidak panik. 2. Berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. 3. Sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan lekas memindahkan atau menggeserkan korban. 4. Jika terjadi luka, usahakan agar korban tidak melihatnya karena dapat membuat korban menjadi panik. 5. Setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Tujuan P3K. 1. Mencegah cedera yang timbul agar tidak lebih parah, menghentikan pendarahan, menjaga fungsi saluran pernapasan, mencegah infeksi, mengurangi rasa sakit. Macam-macam cedera. 1. Gangguan kesadaran. A. Shock. Keadaan darurat karena jumlah darah yang beredar dalam pembuluh kurang. Shock dapat disebabkan pendarahan, luka bakar yang luas, muntah berak, dan tidak tahan terhadap obat tertentu. Alergi. B. Pingsan. Gangguan kerja otak sedemikian rupa sehingga penderita tidak sadarkan diri. Tanda-tandanya adalah muka pucat, diam tidak bergerak, dan badan lemas. Pingsan dapat disebabkan tenggelam, pendarahan otak, keracunan, tersengat listrik, dan sebab-sebab lainnya. Cara penanganan pada cedera gangguan kesadaran. A. Bila penderita mengalami pendarahan, hentikan pendarahan terlebih dahulu dengan memberikan tekanan pada pendarahan menggunakan kain steril. B. Letakkan penderita di tempat aman, udara segar, kemudian baringkanlah. 3. EC. Longgarkan pakaiannya dan selimuti.
Perhatikan tanda-tanda umum, pernapasan dan denyut nadi. E. Berikan bau-bau segar. F. Segera bawa ke rumah sakit untuk penanganan yang tepat. Kejang otot atau kram. Cedera otot biasanya disebabkan oleh kesalahan posisi tidur atau perenggangan otot secara berlebihan saat beraktivitas. Keluhan yang sering dirasakan adalah adanya kekakuan pada otot karena adanya kedutan, kontraksi, dan tidak segera kembali rileks. Diikuti rasa nyeri hebat pada bagian tersebut. Penanganan yang salah atau lambat dapat mengakibatkan sisa sakit yang menyita waktu beberapa lama untuk pemulihan. Berikut tindakan penanganan cedera kejang otot yang tepat. A. Renggangkan bagian otot yang mengalami kejang hingga penderita tidak lagi mengalami kedenutan atau kontraksi atau benar-benar terjadi relaksasi. Misalnya, jika terjadi kejang pada otot betis, dapat direnggangkan dengan cara mengangkat tungkai, kemudian mendorong ujung telapak kaki ke atas. B. Istirahat dengan konsumsi minuman atau makanan yang mengandung garam mineral. 3. Kesleo. Kesleo adalah cedera yang ligamen meregang terlalu jauh atau sobek. Gejala cedera ini adalah adanya rasa sakit dan nyeri di area cedera, pembengkakan pada bagian cedera memar, serta menurunkan fungsi gerak pada area sendi yang terdampak. Kesleo dapat disebabkan terjadinya benturan renggangan yang melewati batas, penggeseran sendi salah satu posisi mendarat, dan sebab-sebab lainnya. Cara penanganan pada cedera kesleo. A. Istirahatkan area yang cedera hingga rasa sakit mereda dan jangan digerakkan untuk sementara waktu. B. Dinginkan atau kompres area cedera dengan es. C. Balut area cedera menggunakan kain khusus selama pemulihan. D. Posisikan area yang cedera lebih tinggi dari jantung. Itu saja yang saya baca dari isi buku paket Mari Berolahraga. Sekian, terima kasih. Manfaat dalam membaca buku ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang penting-penting agar kita lebih dapat memahami isi-isi dari buku tersebut. Sekian, terima kasih.